Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Salsabila dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang identifikasi persampahan di PPI Ujung Serangga Abdia. PPI Ujung Serangga ini merupakan salah satu PPI yang terkenal di Aceh Barat Daya akan aktivitas pelelangan ikannya, serta juga merupakan tempat wisata di sore hari bagi masyarakat Abdia karena pemandangannya yang indah, yaitu bisa menikmati sunset secara langsung jika cuaca sedang baik. Ini merupakan kondisi PPI di pagi hari, yang ini merupakan kondisi PPI di Kemudian ramai pengunjung yang datang setiap harinya untuk membeli ikan dan bersantai di sore hari tentu saja dapat menyebabkan sampah berserakan di mana-mana. Kemudian lokasi studi terletak di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di Desa Padang Baru. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana terkait persampahan. Yang kedua ada bagaimana cara pengolahan sampah. Yang ketiga bagaimana solusi. Dengan tujuannya untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian untuk mengetahui cara pengolahan sampah, dan ketiga untuk mengetahui solusi mengatasi sampah di PPI Ujung Serangga. Adapun kajian teori seperti yang kita ketahui, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah ditinjau dari sumbernya. Sampah berasal dari beberapa tempat, yaitu yang pertama ada sampah dari permukiman dan sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan yang berupa seperti sampah dari TPI atau PPI. Klasifikasi sampah yang pertama ada organik. Seperti yang kita ketahui, sampah organik yaitu berupa sampah sisa makanan, daun atau ranting, ataupun sayuran. Jika di TPI yang paling umum ditemukan sampah organik ini adalah sampah berupa jeroan ikan. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu berupa sampah plastik, sampah kaca, serta sampah deterjen. Jika yang paling umum ditemui di TPI yaitu berupa sampah plastik. Yang ketiga, ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini merupakan sampah yang berbahaya bagi manusia ataupun makhluk hidup lain dan membutuhkan penanganan khusus. Ini adalah contoh sampah organik dan anorganik di pantai. Selanjutnya, pengertian dari sarana persampahan adalah peralatan berupa wadah yang digunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Kemudian, prasarana persampahan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan penanganan sampah. Kemudian, contoh dari sarana di TPI adalah TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer sampah, truk sampah, dan sapu pantai beserta pengki. Kemudian, prasarananya yaitu berupa tempat pembuangan akhir sampah. Tinjauan kebijakan yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 Ayat 7 dan Pasal 6 Ayat 3. Kemudian juga terdapat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdapat di Pasal 3 Ayat 3. Kemudian terdapat juga di RPI 2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun metodologi, yang pertama ada lokasi penelitian yaitu terletak di PPI Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan dari September hingga Desember tahun 2020. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan data yaitu tahapan persiapan, editing, coding, data, dan interpretasi data. Kemudian adapun gambaran umum dari wilayah studi, yaitu dapat dilihat pada peta PPI Ujung Serangga ini berbatasan atau bersebelahan di bagian utara dengan pelabuhan kapal feri Ujung Serangga, dan di sebelah timur bersebelahan dengan Pantai Jilbab Susoh. Kemudian luas dari PPI Ujung Serangga ini adalah 7,77 hektar. Kemudian topografi relatif berbukit dengan tingkat kemiringan lereng yang lebih curam dan cukup beragam. Kemudian dataran daerah Abdia ini berupa dataran rendah yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 25 mdpl dan memiliki iklim tropis basah. Kemudian jumlah penduduk di Barat Daya itu sebanyak 150.393 orang dengan seks rasionya yaitu 99,01%.
Dan kemudian ada tata guna lahan berdasarkan hasil survei. Tata guna lahan di PPI Ujung Serangga itu terbagi menjadi ada pertokoan, perkantoran, musola, industri, lahan kosong, serta TPI. Kemudian ada fakta dan analisis. Faktanya, PPI Ujung Serangga itu dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dari dulu hingga Oktober tahun 2019 saja. Kemudian dimulai dari Oktober itu dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Kemudian analisis kondisi umum persampahan di PPI Ujung Serangga. Jadi berdasarkan hasil survei, sampah yang timbul di PPI tersebut merupakan akibat dari aktivitas di PPI tersebut, serta tidak adanya kesadaran atau kurangnya kesadaran dari para penyelenggara aktivitas di PPI tersebut, serta juga belum ada kebijakan khusus terkait pengolahan sampah di komplek PPI Ujung Serangga. Dilihat pada peta, ini merupakan beberapa titik yang terdapat sampah menumpuk di PPI Ujung Serangga Abdia. Kemudian minimnya sarana persampahan baik itu TPS maupun sarana pengangkutan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pelayanan persampahan di PPI Ujung Serangga. Kemudian ada analisis pengolahan sampah di PPI Ujung Serangga. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak pengelola tersebut, hanya ada dua cara pengolahan sampah di PPI Ujung Serangga, yaitu berupa pengumpulan dan pengangkutan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan peralatan seadanya oleh petugas kebersihan seperti sapu lidi, pengki, dan gerobak sorong. Kemudian pengangkutan yang dilakukan setiap 2 hari sekali menggunakan kendaraan becak roda 3. Tetapi jika kendaraan becak roda 3 ini tidak ada, maka tidak akan dilaksanakannya kegiatan pengangkutan, sebab becak roda 3 itu bukanlah milik pribadi dari PPI, melainkan milik pribadi dari si petugas kebersihan. Kemudian analisis sarana dan prasarana persampahan di PPI Ujung Serangga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sarana berupa wadah persampahan itu memang tidak terdapat di PPI Ujung Serangga. Ada, tapi hanya beberapa wadah darurat yang disediakan oleh beberapa pedagang. Kemudian prasarana persampahannya itu berupa TPA yang terletak di Desa Ikulung, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian rekomendasi dari saya yang pertama adalah optimalisasi pengolahan sampah berbasis 3R atau reduce, reuse, dan recycle, dengan mengurangi penggunaan kantong kresek dan membawa tas belanja sendiri. Seperti yang kita ketahui, PPI Ujung Serangga ini didominasi oleh sampah plastik yang merupakan bekas dari pelelangan ikan tersebut. Kemudian kresek tersebut sebenarnya dapat diganti dengan membawa tas belanja sendiri yang lebih ramah lingkungan. Dan, ada pun rekomendasi selanjutnya yaitu pewadahan sampah untuk kawasan pantai direkomendasikan berupa wadah sampah terpilah yang ditempatkan setiap 100 sampai dengan 200 meter di sepanjang jalan lingkungan komplek PPI Ujung Serangga. Dapat dilihat pada peta, titik kuning ini merupakan lokasi penempatan tempat sampah wadah terpilah. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu meningkatkan peralatan kebersihan untuk para petugas kebersihan di PPI Ujung Serangga, seperti adanya penyapu pantai, pengki, gerobak sampah pilah, dan untuk mengangkut sampah ke PPA. Dan rekomendasi selanjutnya adanya dukungan dari komunitas atau stakeholder yang secara aktif ikut peduli terhadap kebersihan PPI Ujung Serangga. Dulu pernah ada beberapa komunitas atau stakeholder yang ikut serta dalam membersihkan pantai di Ujung Serangga itu. Tapi itu hanya dilakukan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 kemarin tidak ada lagi atau tidak ada lagi gerakan yang ikut untuk membersih pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.